Alhamdulillah hadirin jamaah salat maghrib yang sama-sama dimakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam ini mungkin kita tidak ngaji seperti biasa, ngaji kitab fikih. Mungkin karena kita sekarang berada di bulan Dzulhijjah, mungkin sedikit banyak kita perlu tahu apa hal yang ada di bulan ini dan apa yang perlu kita buat atau amalan yang perlu kita buat di bulan yang mulia ini, sehingga kita mendapat banyak kebaikan barokah daripada bulan yang mulia ini. Insyaallah ya. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita kaji lagi kitab seperti biasanya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala firmankan, ini pun sering disampaikan oleh para ulama kita, para tuan guru kita, para ustaz-ustaz kita. Ayat yang berbunyi, sumpah Allah dalam Al-Quran, wal fajri wa layalin ashr, demi masa, demi waktu subuh, wa layalin ashr, dan demi malam yang 10. Jadi kalau perkara itu Allah sudah bersumpah, berarti perkara itu termasuk perkara penting, perkara besar, sehingga Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan perkara tersebut. Kita saja biasanya kalau bersumpah itu kan mesti perkara yang penting. Wallahi dekuah, berarti menemam dalil wah, berarti sudah berani kena wallahi itu berarti perkara besar sudah. Nah, begitu juga kalau yang mengucapkan seperti itu Allah, berarti itu hal perkara yang bukan biasa-biasa, itu perkara yang amat besar. Wal fajri, demi waktu fajar, walayalin ashr, dan malam-malam yang 10. Di sini para ulama ada beberapa pendapat mengenai 10 malam ini mana maksudnya gitu. Ada yang mengatakan 10 malam ini maksudnya ya 10 akhir malam Ramadan itu, yaitu malam 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Kenapa di sana ulama menisbatkan ke situ? Karena di sana ada Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar ini menurut para ulama kebanyakan ya adanya di 10 terakhir itu. 21, 23, 25, 27, 29 itu. Ada juga para ulama berpendapat maksudnya 10 malam itu 10 awal daripada Dzulhijjah. Ya, tempat kita sekarang ini. Ini tanggal berapa ini Dzulhijjah sekarang? Masuk? Malam ini masuk 5. Lebaran jeluh Rabu. Ini sepakat semua ya, tidak ada yang ikhtilaf. Dan rasa Kamis, rasa Rabu, ada? Nah, biasanya kan Muhammadiyah beda, NU beda. Tapi insya Allah Rabu ya, Rabu Lebaran kita insya Allah. Berarti kita masih berada di bulan ini, di hari-hari mulia ini, di malam-malam mulia ini. Karena sebagian ulama juga berpendapat walayalin ashr itu maksudnya 10 awal bulan Dzulhijjah, dari tanggal 1 itu sampai tanggal 10 nanti, itu di dalamnya itu dari 1 sampai 10 itu nilai amal ibadah itu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita sia-siakan, jangan sampai kita lalaikan, jangan sampai kita anggap biasa-biasa, rugi. Karena kita ini orang beriman. Apa saja yang dimuliakan oleh Tuhan kita, Allah dan Rasulnya, mesti kita muliakan. Dan kita ini semua akan kembali kepada Allah, kembali ke kampung akhirat. Maka apa saja yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk kita buat di hal-hal tersebut, itu sebagai bekal lebih kita nanti di akhirat. Insyaallah ya.
sebagaimana urusan dunia kita tidak mau kurang, kita mau lebih terus, ya tidak apa-apa, silahkan. Tapi jangan sampai urusan akhirat tidak seperti itu. Urusan dunia sungguh-sungguh, urusan akhirat juga sungguh-sungguh. Nah, banyak sekali para ulama berpendapat seperti itu. Untuk kita senantiasa memperbanyak amalan di 10 awal Dzulhijjah itu. Apa saja bentuk amalannya? Maka sebagian ulama itu mengarahkan yang tidak pernah tahajud minimal ya di bulan Dzulhijjah itu tahajud sama tahajud kita. Kalau mungkin tahun-tahun dekno Ramadan pun dekno minimal di malam-malam Dzulhijjah itu luangkan waktu untuk tahajud. Sedeno sentuh Al-Qur'an sama sekali di bulan-bulan lain minimal di 10 awal Dzulhijjah ini damak Al-Qur'an baca walaupun hanya beberapa ayat, usahakan. Itu kata para ulama, karena nilai ibadah di sini sangat besar. Apapun itu, sholawat ke sendewah berjamaah, usahakan le 10 Dzulhijjah ini berjamaah. Dia tahu apa jaga rahasianya para ulama suruh dan sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, dinukil di beberapa kitab sahih, kitab Muslim, Abu Dawud, Nasa'i disebut. Nabi itu pernah bersabda yang bunyinya kurang lebih ma min ayyamin al-amalus salih ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Tidaklah hari yang mana orang buat amal soleh di hari tersebut maka sangat-sangat dicintai oleh Allah, sangat-sangat disukai, disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya itu apa? Ashrul awal min Dzulhijjah, 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Siapa yang buat amal apa saja, tentunya amal soleh, amal kebaikan yang dari Allah, dibuat di 10 awal Dzulhijjah itu sangat-sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala dari semua amal yang lain. Makanya disuruh kita itu tidak pernah tahajud di waktu-waktu jadi tahajud di situ. Yang enggak pernah baca Al-Qur'an di waktu itu baca Al-Qur'an, enggak pernah buat kebaikan apapun itu buat di situ itu. Tidak tahu apa rahasianya para ulama mengarahkan karena besar sekali di situ itu. Sampai para sahabat itu berketuan, Rasulullah, wala jihada fi sabilillah ya Rasulullah. Apakah membandingi orang yang buat amal itu di hari-hari awal Dzulhijjah itu dengan orang jihad fisabilillah? Naam, kata Nabi, masih besar nilainya orang buat amalan itu, mungkin baca Al-Qur'an, ngaji atau sedekah atau bersolawat atau apa aja kebaikan, lebih tinggi itu nilainya ketimbang jihad. Padahal jihad ini kan makom tertinggi pengorbanan seorang hamba. Jihad ini kan taruhannya apa sih? Nyawa. Taruhannya nyawa itu, taruhannya jihad itu. Kemuliaan orang berjihad itu kan dua, berangkat syahid atau menang dapat ghanimah. Antara dua ini, kalau enggak pulang bawa ghanimah berarti mati semua. Itu puncak pengorbanan seorang hamba, namanya jihad fisabilillah. Masih besar nilainya kata Nabi kamu buat amal di 10 ini, di hari-hari ini sampai nanti takbiran itu masih besar nilainya orang buat amal ketimbang jihad. Terus apa yang Rasul akan bisa membandinginya? Maka Rasulullah SAW jawab, illa rajulan kharaja min baitihi binafsihi wa malihi. Illa rajulan, kecuali laki-laki, kharaja min baitihi, keluar dari rumahnya, dari balainya dia keluar, binafsihi wa amwali, dengan diri dan hartanya. Jadi harta itu kan pedang, dia butuh bekal, dia butuh kendaraan untuk jihad itu. Fala yarji min dzalika syai'. Yang bisa membandinginya orang buat amal di 10 awal Dzulhijjah ini yaitu laki-laki yang keluar dari rumahnya dengan diri dan hartanya dan tidak balik ke kampungnya, ke rumahnya, kecuali namanya saja, kecuali arena doa. Nah ia sebab membandingi. Nah,
dengan keluar berjihad fisabilillah dengan harta dan dirinya, terus dia narak tulak ke balik ini, kecuali ada doang, berarti inna lillah sudah syahid nani sak bomba denggi nilai amal di tepiak dek 10 awal Zulhijjah. Ia pun tersuruh si para ulama dendek sia-sia ya, dendek sia-sia. Seumpama dek tebau misalnya buat kebaikan dek bulan ni mungkin agak berat karena jarang, karena dek narak suasana atau memang karena berat atau karena apa, minimal kata para ulama kalau nggak bisa kamu buat baik di bulan di hari-hari itu dan dek sentuh maksiat. Lamun dia tebau misal karena suasana dek nara, karena itu males ipoh, paling minim dek jelo-jelo no dek 10 awal no dan dek sentuh maksiat sedikit pun. Karena itu juga tidak sentuh maksiat itu ibadah itu. Nahan diri itu dek maksiat itu ibadah, malah itu ibadah yang paling tinggi, karena itu merupakan bentuk bukti seorang itu memang hamba Allah. Karena lah kita buat kebaikan ini kan terkadang kan ya belum tentu temurni karena Allah dia, karena yara suasana, karena nyegeti semangat, karena arah dorongan-dorongan yang lain baru termilih. Tapi kalau orang itu tidak buat maksiat itu memang murni karena Allah, akan meninggalkan maksiat itu jalan yang paling cepat menaikkan orang menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi orang yang dekat dengan Allah. Tatkala kita tidak bergibah misalnya, mampu tidak bergibah, lagu tahan diri tidak bergibah, nilainya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka terperagaan sampai misalnya, apalagi mereka malam jelo-jelo korban sampai itu sebenarnya imokoh lagu sakit virus lagu pokoknya ini sampai ini sehat lagu tahu ini waktu anu si apa rana dokter sapi ini sampai ini luit kumana di dalam walaupun saya sehat lagu apa wallahi ini sampai ini ya bagus lihat awaknya nih kan maksiat orang bohong padahal itu perkara tidak baik. Nah di saat itu kok kita tidak berani berbuat seperti itu, iya mau kok ini lagi ya sakit demi dibeli sila dek. Di saat itu kita berani tidak maksiat berallah, itulah namanya takwa. Di saat mesak-mesak balik apa situ terseriap putusan dia langsung istighfar astagfirullah. Lamun dah terus perhatian. Di mana ada hamba Allah saya bertakwa walaupun leluhur amal ibadah. Banyak kan orang ibadahnya banyak, lalu kadang maksiat masih seneng gawe, duit kan, duit dengan umrah bolak-balik, haji kadang buat kebaikan ini, lagu apa, di hati ini duit dendam, apa malik, jelap gedek, apa malik, macam-macam yang dia buat daripada kemaksiatan. Nah ini hal seperti ini nanti kebaikan itu nggak bisa naik. Ada orang yang mungkin ya tidak banyak dia buat kebaikan, mungkin dia bantu orang ngaji seperti biasa, sembahyang berjamaah dia insya kuat lalu korban gini. Lagu sini kedepankan rasa takutnya jauh Allah Taala. Tahu nih dia nak kena dia tidak gawe wah apapun keuntungannya selangit keuntungan dia tidak sentuh. Iyo harus hamba bertakwa. Ibadah wah nyundul langit. Lagu apa masih seneng nih, masih ngelihat nih, masih suka dengar nih, masih nah ini deni taek ngamalnya jangan taek terkurangi si maksiat deni taek jauh atas. Lagu lama dengar nih amalan dia terlalu banyak misalnya. Lagu betul-betul sudah jaga nih, dia akan naik terus amalan naik, walaupun pelan tapi naik terus. Kenapa? Denara penghapus nano, denara kan maksiatnya penghapus kebaikan jika taek jauh ke atas. Bagi bah tu kecet mulai telah lain kita liar mulai telah dari ini tak dari yang kadang dengan wah parana diri ini wah mau pintu surga saking ibadah duduk ternyata dari surga dia nara buik siapa padahal maksiat masih negawe. Nah itulah makanya Habib Zain bin Smith beliau mengatakan orang menyebabkan orang yang cepat naik
paling besar itu bukan karena amal kesolehan yang dia buat, tapi rasa takutnya kepada Allah, tidak mau maksiat. Itulah yang paling cepat menaikkan orang kepada, karena itulah tanda bukti orang itu memang dekat dengan Allah. Salah ya? Sayyidina Ali belum mengatakan, kalau kamu tahu lihat dirimu itu siapa, tengoklah ketika kamu sendiri. Kalau mungkin rame-rame begini ini ya mungkin pencitraan. Lihatlah ketika sendiri kita itu di sepi-sepi itu, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat, apa yang ada di hati kita. Itulah kita sebenarnya. Lamun ngene-ngene ngajahan ini zahir doang. Bisa jadi karena yang lain. Tapi tatkala kita sendiri itu tidak ada yang lihat. Terus di sana kok kita bisa nangis takut karena Allah, berarti ini memang orang yang dekat dengan Allah luar biasa. Termasuk orang-orang yang dapat naungan di sisi Allah itu orang yang bersepi-sepi berlinang air mata karena takut kepada Allah. Salah ya? Wallahu a'lam bishawab. Makanya minimal lam dia tebu gawe taat le bulan ni mungkin dia karena dia terbiasa saat tahajud lalu saya kuat baca Al-Quran dia kuat atau berselawat dia kuat. Minimal dendek sentuh maksiat. Lagu seumpama terjatuh aru jelap-jelap to istighfar. Seperti itu insyaallah ya. Nanti jadi kita kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang akan bisa membandingi orang yang buat amal di 10 awal Dzulhijjah ini orang yang keluar dari rumahnya berjihad dan tidak kembali ke rumahnya kecuali namanya saja, itu yang akan bisa menyamai amalan orang yang berbuat amal di 10 awal daripada Dzulhijjah. Insyaallah ya, maka dari itu ya kita usahakan. Sebagian ulama mengarahkan kita berpuasa dari awal sampai tanggal 10 itu sampai tanggal 9 itu sampai tanggal 9. Nah, kalau minimal tanggal sekian 2 3 4 5 6 itu baru dia kuat puasa. Nih tanggal siwa dia sampai itu hari apa namanya? Tanggal 9 tuh hari Arafah. Itu sendiri wukuf di Arafah no tersunahan lek tamakomi masing-masing, baik di Lombok, di Sumatera atau di Indonesia, di manapun tempatnya, jangan sampai tidak puasa Arafah karena dia besar. Minimal lamun dia boleh man tanggal sekian sampai tanggal siwa, minimal tanggal siwa no dia ini sampai lupa, karena di sana mengampuni dosa. Siyamu yauma Arafah, kata Nabi, puasa di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah itu yukaffiru sanatal madhiyah, akan menghapus dosa kita yang telah lewat nih si gawe ini begibah teu apa no tampuni, dan sanatal lati qablah, dan tahun yang akan datang sediman gawe apa-apa no wah tecap dan terampuni dosa ente si Allah Taala. Jadi 2 tahun dosa ditampuni lamun teu puasa. Berarti jamaah jatuhna hari apa? Kemudian berubah tanggalan lebaran teh jadi Rabu, berarti Selasa no dia sampai dia puasa. Dia sampai dia puasa karena dosa teh setahun sarubin wah tegawe no kan sedek man tegawe ini jangan taam pun, jadi 2 tahun dosa teh taam puni insyaallah taala. Salah ya? Nah, niat bangunkan anak istrinya untuk puasa hari Selasa itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian kita yang tidak berangkat haji, yang belum ada panggilan, masih minta kepada Allah untuk diberangkatkan. Kita ada amalan yang kita ini diperintah untuk kita buat amal di hari haji tersebut. Misal jamaah haji melakukan ibadah hajinya, yang kita yang enggak haji selepas Idul Adha itu ada amalan yang kita diperintah untuk buat. Apa itu? Apa? Korban. Salah ya? Ada sama korban teh? Hah? Minimal lamun me sampi, lamun untuk udah jadi nara letin bau sa. Dan bau sampi? Be de bau? Manok. Hah? Itu paling terakhir sudah itu perasaan itu.
Lamun dia nak korban sapi bebek, lamun dia bebek manok masih tidak pun ada korban. Karena hadis itu menyebutkan kan amal terbaik di saat hari korban itu mengalirkan darah. Apapun jenis itu korbanin, yang penting ngalir darahnya, mau ada pahala kan darah. Lagu dia disebut korban karena dia syaratnya nabara ada cerita apa aja syaratnya korban. Silahkan disembelih bebek, gorok bebek, manok, tetap dia mau pahala mengalirkan darah. Lagu dia disebut korban. Hah? Apa? Mengkele. Lagu tetap ada pahala mengalirkan korban mengalirkan darah. Karena Nabi sabdakan, ma'amila adamiyun amalan ahabbu ilallah fi yaumin nahar min iraqatid dam. Tidak ada amal yang paling utama yang dibuat oleh seorang hamba di hari nahar itu, di hari raya itu, melainkan mengalirkan darah. Jadi apapun darah itu aliran mau tepaha lebih salah manok dia bau perasaan korban ini. Tangisan diri tene salah anda lamun beli apa-apa aja bodoh doang korbanin HP TCD ni insyaallah dia man seminggu terus jelo harap bergantinya betul apalagi pengaruh HP ni dedek CD doang ni langsung CD doang langsung diperbaiki, apalagi motor tu misal langsung dong ke servis perbaiki. Tapi korban ini untuk akhirat tu ini tetangisan korbankan perasaan merangkat waksar nih yang minimal ya korban perasaan salah ya. Nah Nabi SAW sabdakan tidak ada seorang hamba yang buat amalan yang paling dicintai oleh Allah di hari nahar itu melainkan mengalirkan darah. Fa innaha ya'ti yaumal qiyamah, karena korban yang kita korbankan ini akan datang jadi hari kiamat besok, bikuruniha wa ash'ariha wa ablabiha, bulu-bulunya, tulangnya, rambut-rambutnya, kulitnya itu akan menjadi timbangan kebaikan, tambahan kebaikan buat kita. Ini korbannya hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang sangat-sangat ditekankan, minimal seumur hidup sekali. Salah ya? Digilir mungkin sekarang kita bapak, tahun besoknya ibu, terus anak-anak terus gitu. Insya Allah yang korbannya tidak akan menghabiskan harta kita, akan tetap ada-adanya nanti. Insya Allah ya, yang minimal kambing. Kalau onta itu satu onta bisa untuk 7 orang, sapi bisa untuk 7 orang, kambing cukup sama kayak akekoh sudah modelnya, akekoh sama kayak akekoh. Karena pada hari kiamat akan ditimbang semua itu. Rambutnya kan rambut sapi ini, kambing ini kan nggak tahu berapa jumlahnya. Ada dari kita yang tahu jumlah rambut sapi itu. Dene sapi masih beli penok lalu, kambing lah piri lek rambutnya no. Pak Jung piri lek na. Saya boleh hitung. Hah? Arak sebau hitung ya. Abu Nawas arahnya. Enggak lah, manusia saya hitung bulu binatang arahnya Abu Nawas. Gembe ceritanya sudah peta masing-masing. Menawas itu dia. Misalnya ya. Nah, tulangnya juga, rambutnya juga, kulitnya juga, dan binatang korban ini akan jadi tunggangan kita kelak melintasi sirat. Ini lapu antu setiap kita ini, wa minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Setiap kita ini, wa minkum, setiap dari kalian illa wariduha, kecuali akan melewati namanya sirat. Siratnya berapa beli ini? Hah? Dia marah jambatan inting. Hah? Sirat niki wah dari jambatan, kalau dari jambatan kan arah aruan marah inting kan jambatan oleh bawaana. Ai sehingga lamun tertarik pun insyaallah di tengah memang ai.
Lagu lamun sirat nih. Dibawa apa? Jahanam. Belik na berembeh. Rambut yang dibelah tuh. Wa hudda minas saib, dan tajamnya seperti pedang. Leser otak nih di bawah. Rambutnya dan ini koceknya kadang leman piro meter ada kelihatan. Saya dia selamat sahabat. Apalagi tebelah itu secara akal lihat ke bawah selamat. Terus bertahun sejelo pira 1500 tahun tahari. Mungkin dia udah berangkat sampai itu warambok. Mungkin dia kan lahir bayi ini selampak nyampe itu mungkin sanggup mati. 1500 tahun perjalanan, menurun 500, mendatar 500, naik 500. Wah, dek terbawah. Terus neraka no ibu dua sambar-sambaran, tak takut. Nangka jangan dengan liwat tono arah seperti marah anda liwat selong-selong balik pintu surga. Ini haram dengan masuk surga tanpa hisab itu ciri-cirinya apa? Dia tahu arah sirat, wah tiba-tiba sampai pintu surga. Itu namanya masuk surga tanpa hisab. Nih derajat yang paling tinggi nih. Bagaimana supaya dapat masuk surga tanpa hisab? Jaga sholat 5 waktu dengan benar, berjamaah tepat waktu. Orang yang jaga berjamaah tepat waktu ini akan dimasukkan surga tanpa hisab. Usaha dijaga. Allah hargai orang yang sungguh-sungguh jaga ibadah sholat yang paling tinggi ini dengan menjaminnya untuk masuk surga tanpa neseri juru hisab. Set, sedang pintu surga. Ini hargai Allah Ta'ala. Kan ya sunnah doang Ustaz kan. Bawa sembahyang mesa-mesa dibalikan. Iya, bari dia mak ngampang. Sirat ini Pak. Salahnya jaga sholat berjamaah. Man hafadha ala sholatil khams, orang yang menjaga sholat 5 waktunya ini yang terakhir itu fadilahnya wa yadkhulul jannata bighairi hisab, akan masuk surga tanpa hisab. Salah jaga sholat 5 waktu sungguh dengan berjamaah di mana azan dikumandangkan. Arak dengan seperti tai itu tanpa hisab, arak dengan seperti kalbarki seperti kilat. Serius kena jangan genjah sirat langsung wah sirat ini kayak petir itu cepat. Arak marak dengan berlari, arak marak dengan leak lampak biasa, lari dari kecil, arak dengan marak lampak, arak marak dengan ngumang, arak marak dengan begampang, tergantung amalan telek dunia. Paham ya? Dan sirat ini khusus diciptakan oleh Allah untuk kita orang-orang beriman. Namun dengan kafir dan tergaduhan sirat langsung terjelak doang malaikat tamu, tergerah tamu langsung. Dengar sirat dan kafir. Kata siratno dengan Islam, dengan beriman. Maka dengan melewati sirat bergantung amal. Arasa dengan seperti kilat, arasa marah dengan pelai berjalan, ngumang, begampung, arasa beruk tolok naik ini langsung terik. Nah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di antara cara juga supaya mudah menuju sirat, nah binatang-binatang korban yang kita korbankan ini akan menjadi tunggangan kita untuk melewati sirat. Maknanya apa? Keselamat doh lintasi sirat, lamun alat satu gunaan untuk melintasi sirat tersebut. Maka caranya korban minimal setahun, minimal seumur hidup sekali. Salah ya? Bin hayati yaumal qiyamah bi quruniha wa asyariha wa zulafiha wa inna damma la yaqa'u minallah bimakanin qabla yaqa' 'alal ard. Lanjutan hadisnya, tidak jatuh darah binatang yang kita sembelih itu ke bumi sebelum sampai ke bumi, maka terlebih dahulu darah itu jatuh di rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, tempat yang dimuliakan oleh mananya apa? Sebelum darah jatuh ke bumi, dosa-dosa orang yang korban itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa-dosa orang yang korban itu diampuni sebelum darah korban itu tegorok terik jok bumi, itu dosanya orang korban diampuni oleh Allah. Fatibu biha nafsak, kata Nabi, senanglah, berbahagialah kamu wahai orang-orang yang telah berkorban. Gembira kamu banyak sekali kebaikan yang kamu buat. Makanya kalau nggak bisa sekarang ya minimal tahun depan bisa.
kita tabung lah, seminggu mungkin ya 100.000 bisa, insya Allah tahun depan bisa sudah itu. Kalau setiap minggu 100.000 atau setiap bulan lah 100.000, tahun depan bisa itu, mana-mana mau kah camping. Yang penting ada nih insya Allah ya. Tahir insya Allah ada ruang rubin tua jun SMS ketuan-tuan camping le grup noh ada 1 juta noh, ada 4 juta noh, salah nah niatannya insya Allah. Nah kemudian mungkin di sini sedikit kita lanjutkan, lihat waktu dulu, masih bentar lagi. Nah syarat-syarat korban kita singkat saja. Jadi binatang korban ini sebarang korban ini ada 5 minimal syarat korban ini, belum dekat-dekat binatang korban. Yang pertama, syarat korban yang pertama kata para ulama, hendaklah yang kita korbankan ini an'am, binatang ternak. Ternak itu apa? Onte, apa malik sampi apapun jenisnya, kaca bembe apapun jenisnya. Yang selain itu kalau kita korbankan di saat hari raya korban, tidak dihitung binatang korban. Kita sembelih kuda ini bukan binatang ternak dia. Kuda ini hiasan. Dalam Al-Quran disebutkan wal khair wal bighala wal hamir tarkabuhu wa zinah, jadi hiasan dia, bukan binatang ternak dia. Yang dikorban itu binatang ternak, unta apapun jenisnya, sapi apapun jenisnya, kambing pun apapun jenisnya. Jadi yang 3 ini yang bisa dikorbankan, selain itu enggak disebut binatang korban. Kemudian yang kedua syaratnya umur nepira, onta minimal 5 tahun, namun kurang 5 tahun, 4 tahun atau 4 tahun lebih 5 bulan dan bau. Syaratnya kurang, minimal onta 5 tahun. Sapi 2 tahun masuk 3 tahun. Sapi 2 tahun masuk 3 tahun, itu 2 tahun setengah atau 3 tahun itu lebih bagus. Kambing ada versi para ulama. Kalau kita berpatokan di hadis yang sering disampaikan para ulama, kambing itu 1 tahun masuk 2. Nabi sabdakan idbahu musinnatan, sembelihlah oleh kalian musinnah ini kambing yang cukup umur. Kambing yang cukup umur ini 1 tahun ke atas masuk 2 tahun. Fa'in usiru alaikum, jika kalian susah cari kambing yang umur 1 tahun ke atas nih, fatadbahu jaz'atan minad dha'ni, maka kalau kamu cari tidak ketemu-temu, maka sembelihlah jaz'atan minad dha'ni, kambing kibas, yang kambing domba yang umur 6 bulan ke. Jadi domba itu 6 bulan itu sudah bisa disembelih. Ini kalau kita patokan hadis. Ini hadisnya teksnya begitu. Sembelihlah yang cukup umur 1 tahun ke atas. Kalau nggak dapat ya minimal domba ini, domba yang 6 bulan ke atas, karena domba itu besar. Tetapi para ulama, khususnya ulama kita di Indonesia ini, mensyaratkan kambing itu umurnya 2 tahun ke atas, sama kayak sapi. Termasuk pendapat Buya Yahya dan Ustaz Abdul Somad begitu. Tetapi kalau kita lihat teks hadisnya, memang 1 tahun itu kambing sudah bisa dikorban. Paham ya? Ini kambing maksudnya kambing kayak kita inilah, kambing kacang. Tapi kalau domba itu, karena dia itu walaupun umurnya masih muda, domba itu besar. Karena dipatokkan binatang korban itu bukan anunya, sebenarnya sehat sama besar badannya. Ada kambing ini dekman umur 2 tahun misalnya, berumur 1 tahun 10 bulan. Kan secara ulama kita berpendapat kan tidak memenuhi syarat ini, minimal 2 tahun ke atas. Lagu awak kena beli, ngalahan kambing-kambing seumur 2 tahun 3 tahun, saking beli awak ini berembe, baunde. Silahkan, karena yang dilihat itu manfaat dagingnya semakin besar semakin. Kata beliau, Buya beliau katakan ya boleh saja, tidak apa-apa, karena yang dari patokan itu besar dan itu walaupun belum cukup, tapi jangan sampai muda-muda, terlalu muda, mungkin kurang 2 bulan itu kan syaratnya 2 tahun, ini kurang 2 bulan tapi badannya besar ini.
sehat lagi, tidak apa-apa, sudah beli korban. Nah yang kedua, yang ketiga syaratnya yaitu yang kedua tadi, yang pertama binatang ternak, yang kedua umur, yang ketiga yang pertama binatang ternak, yang kedua umur, yang ketiga yaitu sehat. Ini harus kata korban ini dendek bebek wahidusan, bebek wah polak, apa namanya, tanggine wah empong, gigine. Jadi kita lihat kambing sehat tidaknya itu bisa dilihat dari dua hal kata para ulama, lihat tanduknya dan lihat giginya. Lamun giginya nih perkambingan doang nih, persapian basah terakhir mulai ahli kambing, ahli binatang itu, ahli sapi. Nah caranya mengeceknya lihat giginya. Kalau giginya masih rapi putih ya itu bagus. Tapi kalau giginya udah kuning terus banyak cacatnya, ompongnya itu kurang bagus dikorbankan. Apalagi tanduknya sudah rusak. Pahamnya? Syaratnya sehat, jangan yang sakit-sakitan, jangan yang kena virus, jangan yang buntung welongnya, dencor naine, pakai madene, hidusan dan sebagainya. Jangan. Korban yang sehat seperti Sayyidina Qabil itu, yang paling dari selembah kambingnya itu yang paling sehat diambil korban diterima. Habil korban buah-buahnya yang layu-layu itu yang dikorbankan. Kemudian yang keempat yaitu milik sendiri. Dendek korbanan aratan dengan sedekor korban der kanggo. Ini kita beli mesa, entah kita beli atau kita ngadas mesa. Dendek baris tidak suruh ngarat, sida jual, sida sembelih sampai sida arat tanpa izin pemiliknya. Paham kan? Jadi milik kita sendiri, bukan milik orang. Kemudian yang terakhir syaratnya itu waktunya. Kapan korban itu waktunya? Selesai sholat Idul Adha. Selesai sholat Idul Adha. Washolli li rabbika wanhar. Sholatlah kemudian menyembelih. Sampai kapan? Sampai tanggal 11, 13 Zulhijjah maghrib. Jadi lamun luwe lalu binatang sembelihan ini mau disembelih pas hari raya tanggal 11 Zulhijjah hari tasyrik, lamun masih luwe tanggal 12 masih bau, masih cong sisanya minimal terakhir tanggal 13 sampai waktu maghrib. Lamun sampai isya, berarti isya wah tanggal masuk tanggal 14 kok masih belum disembelih, isya disembelih. Nah, tidak dikatakan binatang korban, jadi sedekah biasa. Maka minimal ya jangan sampai maghrib tanggal, usahakan ya hari yang pertama aja disembelih biar tapi jangan sampai lewat tanggal 11 maghrib itu nanti nggak dikatakan binatang korban. Salah ya? Dia ada yang tanyakan? Perempuan boleh. Nah, mau sapi perempuan, laki-laki boleh. Sapi binatang betina atau sapi betina boleh. Tapi yang paling bagus itu ya laki. Kemudian masalah kulit juga penting. Ini kulitnya pokoknya sampai ke kulitnya dikasih ke yang berhak. Dendek bareh, ini kulitnya masih bengdet tukang jaga nggak boleh. Apapun yang sudah kita korbankan jangan sampai kulit itu kan kita ambil kita untuk ngupah, berarti kembali ke kita, jadi nggak boleh. Paham ya? Kemudian satu lagi, korban, ada korban sunnah, ada korban wajib. Kalau sudah nazar, namun sehat badanku ni ke lahir anakku sehat, jakku nazar korban jemaah kan nazar korban itu wajib hukum di sunnah Malik wajib dek kanggo bait walaupun secuil haram. Aku lamun korban sunnah yang marah-marah biasa nih yang bau ada bait mana-mana seperti guna sih, ada bait otakna, ada bait atena bau. Lagu lamun korban wajib nazar karena wadah nazar. Wajib dilakukan dan tidak boleh sedikit pun diambil dagingnya. Salah ya? Orang yang sudah meninggal bagaimana hukumnya? Tidak dilarang. Maksudnya dia sudah mengorbankan orang tua, silahkan, dia ada kewajiban.
Karena sunnah. Kecuali lain wasiat, anakku lampu mati di mana korbanin, maka tanggung jawab berarti namanya. Tapi nggak sampai kewajiban. Boleh dikorbankan, boleh yang hidup kita niatkan yang hidup, atau orang tua mungkin kita tuh orang tua kita belum korban, silahkan dikorbankan juga boleh. Yang wajib itu jika kita nadarkan, paham ya? Denara si dia berkorban Ustaz untuk orang tua ya dia sudah enggak usah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sedikitnya kita bisa amal dan sabar. Al-hadhihi al-Fatihah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah